Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sikap. Secara historis, sikap digunakan pertama kali oleh Hubert Spitzer di tahun 1968, yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status netral seseorang. Pada tahun 1988, Lerga menggunakan istilah sikap dan bidang eksperimen menjadi respon untuk mengembangkan sikapnya atau subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap sifat tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut, yaitu sosial dinyatakan dengan cara kegiatannya sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara tindakan perilaku dinyatakan berulang-ulang terhadap satu objek sosial, yaitu seorang tetapi juga di orang lain yang sekelompoknya atau masyarakatnya. Misalnya penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara ketidakhormatan suatu kelompok terhadap bendera menunjukkan adalah attitude kelompok tersebut terhadap perbedaannya. Attitude individual perbedaan dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki orang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Dua, attitude individual perkembangan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang. Hal tersebut tentu kita lambat tidak suka terhadap seorang atau seorang pasangan dan terhadap peristiwa-peristiwa penting kehidupan kita. Dan disinilah individu turut bentuk sifat pada pribadi diri kita sendiri. Pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dalam sendiri-sendiri, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan perkembangan dengan objek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap atau pembentukan sikap yang baru. Yang dimaksud interaksi di luar kelompok, interaksi dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai kepadanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, buku, risalah, dan lain-lainnya. Tetapi pengaruh dari luar dari manusia karena interaksi di luar kelompok itu sendiri belum cukup untuk menyebabkan perubahan sikap atau terbentuknya sikap baru. Faktor-faktor yang tuntut megang perasaan faktor internal dalam diri manusia, yaitu interaksinya sendiri, daya pemilihan sendiri atau minimal perhatiannya untuk menerima dan mengelola pengaturan-pengaturan yang datang. Faktor-faktor ini turut ditentukan kepada nilai pula yang terjadi. Mungkin itu saja penjelasan pengertian dari sikap menurut saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.